Madura mon etanya Nabi Muhammad neka serah. Dia hanya mengatakan, oh Nabi Muhammad neka salah satu dari 25 nabi dan Rasul. Pada Nabi Adam, pada Nabi Nuh, pada Nabi Musa, pada Nabi Isa, pada Paulus yang terakhir yang mana Nabi Muhammad. Neka jawaban kurang saya. Betul secara teori, tapi kalau seakan-akan pada antara Nabi Muhammad dengan Nabi yang lain, mereka beri jawaban oleh Madura, santai, mereka sama pondok dan bulan banyak pondok orang alim di nanti. Harusnya tidak begitu. Siapa Nabi Muhammad? Jawabannya Nabi Muhammad adalah khairu khalqillahi kullihim. Nabi Muhammad adalah sebaik-baiknya makhluk Allah, paling istimewanya makhluk Allah. Semuanya, tidak ada sesuatu yang diciptakan oleh Allah yang lebih mulia dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah awwalul khalqi. Kalau katanya Habib Ali Hafsi yang tadi maulidnya dibaca di sini, Pak Alawi ini lah. Mau sampai tak taruh Pak Alawi jangan dibaca macam maulid. Nah, setia punya orang posa. Nih, Habib Ali Al Hafsi tadi. Yang maulidnya tadi Mahalul Qiyamnya tadi itu karyanya Habib Ali Hafsi. Habib Ali Al Hafsi itu dalam maulidnya tadi mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu awwalul khalqi wujuda wa asyrafuhum mauluda. Nabi Muhammad itu adalah awwalul khalqi wujuda, adalah makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah. Sebelum Allah menciptakan segala sesuatu. Ada hadis juga di maulid itu, hadis riwayat dari Sayyidina Jabir. Ketika Sayyidina Jabir tanya kepada kanjeng Nabi, ya Rasulullah, akhbirni an awwali syai'in khalaqahu Allah qabla al-asya'. Qala ya Jabir, inna Allah khalaqa qabla al-asya' nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min nuri. Sayyidina Jabir tanya, ya Rasulullah, sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, apa yang pertama kali diciptakan oleh Allah? Kanjeng Nabi menjawab, sebelum Allah ciptakan segala sesuatu, yang pertama kali diciptakan cahayanya Nabi Muhammad. Baru Allah ciptakan yang lain. Surga kita bersuarga, kita berde, neraka kita berde, langit kita berde, arsy kita berde. Pertama kali diciptakan cahaya Nabi Muhammad. Baru diciptakan arsy, diciptakan surga. Itu pun di arsy dikasih tulisan sama Allah. Benar riwayatnya kan? Apa tulisannya? Apa tulisannya? Bocah FF dilarang masuk. Tulisannya la ilaha illallah Muhammadun, tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah. Perhatikan, harus tahu umatnya Nabi Muhammad. Padahal Nabi saya lain banyak, Nabi saya lain banyak, tapi kenapa yang ditulis cuma namanya Nabi Muhammad? Kenapa tidak ada, tidak pantas la ilaha illallah Isa, Ruhullah, Ibrahim, Allah? Tidak pantas. Yang pantas disandingkan cuma nama Nabi Muhammad. Kalau di Tiba tadi, di Maulid Tiba itu dikatakan di pasal yang terakhir itu dikatakan waqara nasmahu ma'asmihi tabihan ala uluwi maqamihi. Allah menyandingkan namanya Nabi Muhammad dengan namanya Allah sebagai peringatan betapa tingginya makomnya, walaupun bukan sama. Tak ada Allah pencipta. Tidak ada yang lebih mulia dari Allah. Kalau karena Nabi Muhammad pada Nabi Allah sesat kosan ya kan. Tapi Allah menyandingkan namanya Nabi Muhammad, menunjukkan begitu tingginya derajatnya Nabi Muhammad. Sampai dulu malaikat mereka bertanya-tanya, tahu bertanya-tanya. Malaikat mereka bertanya-tanya, teh adem teh, menunggu-nunggu. Ketika di pintu-pintu surga tulisan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, malaikat itu penasaran, mana Muhammad ini? Yang sama Allah namanya ditulis di mana-mana, penasaran. Maka mereka dapat bocoran informasi kalau Muhammad itu nanti wujudnya berbentuk manusia. Maka ketika diciptakan manusia pertama, saya racong manusia pertama Jong, Nabi Adam pintar, walaupun sering main game pintar. Nabi Adam manusia pertama ketika diciptakan, malaikat mereka katanya baca tiba, mau sampai baca tiba mereka, tidak. Ada yang baca tiba di sini? Jarang. Kalau baca maulid itu kan ada berjanji situ turun pada tiba. Tiba itu ada pasal yang ketiga. Qila huwa Adam alaihissalam qala Adamu bihi udilu a'lal marotib. Itu malaikat bertanya, ya Allah, apakah Muhammad itu adalah Adam? Kata Allah, oh benih
bukan. Qala Adamu bi unilu ala marate. Bahkan Nabi Adam itu dapat derajat yang tinggi karena di dalam sulbinya ada Nabi Muhammad. Cahaya Nabi Muhammad tadi ketika diciptakan oleh Nabi Adam ditaruh oleh Allah di sulbinya Nabi Adam. Diciptakan Nabi Nuh, malaikat Adam tanya, "Ila huwa Nuh?" Qala Nuhun bihi yanju minal gharaq wa yahliku man khalaqahu minal ahli wal aqarib. Bukan. Bahkan Nabi Nuh itu selamat dari bencana banjir dikarenakan berkat Muhammad. Qila huwa Ibrahim, panjang kalau saya terangkan, tak boleh sampai. Qila huwa Isa, qila huwa Ibrahim, qila huwa Musa, qila huwa Isa. Malaikat menunggu-nunggu. Maka ketika malam lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, menurut riwayat yang paling sahih, yaitu malam 12 Rabiul Awal, bulan yang sekarang kita berada di dalamnya. Maka ketika Nabi mau lahir, fahtazzal arsyu taraban wastinsyara wasdatal kursiyyu haibatan wamtala'atis samawatu anwara wa tujjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan. wastighfaron. Artinya paham? Wahtazzal arsyu, malam lahirnya Nabi Muhammad. Makanya kalau baca itu kan mau serakal mau serakal, baca itu wahtazzal itu pas menceritakan lahirnya Nabi. Wahtazzal arsyu taraban wastinsyara, bergetar arsy-nya Allah, bergetar arsy-nya Allah karena saking gembiranya menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Wasdatal kursiyyu haibatan wa waqara wa amtala'atis samawati anwara. Kursi bertambah haibahnya, langit menjadi terang. Malam hari itu Nabi Muhammad dilahirkan di tengah malam, langit dipenuhi cahaya. Itu bukan kiasan, betul-betul terjadi. Langit waktu itu terang benderang. Wa amtala'atis samawati anwara wa tujjatil malaikat berteriak, ada yang bertahlil la ilaha illallah, ada yang istighfar, saking gembiranya, saking senangnya, karena malaikat sudah menunggu ada detik dari Nabi Adam, Nuh sampai tunggu mana Muhammad. Ketika ini betul-betul lahir malam hari ini, malaikat semuanya bergembira. Dan lahirnya Nabi tak pada lebih lahirnya sampian Nabi di bulan. Kenapa sudah terlalu malam? Ya. Kalau terlalu lama jangan diundang lagi, Pak. Ya. Apa tadi? Soalnya nasinya sudah dikeluarkan, saya pikir sudah terlalu lama. Nabi itu lahirnya nggak sama dengan kita semuanya. Nabi Muhammad itu mulai di dalam perut sudah nggak sama. Siti Aminah itu waktu mengandung Rasulullah nggak pernah merasa berat. Dalam riwayat setiap malam mimpi, dalam mimpinya melihat Siti Aminah itu dari perutnya keluar cahaya. Hadisnya ya bukan hadisnya, ya di riwayat-riwayat di kitab-kitab terdahulu, dari perutnya keluar cahaya. Kemudian ada suara dalam mimpinya tadi, ya Aminah innaki hamalti bi khairil alamin. Wa Aminah, yang kamu kandung di dalam perutmu itu adalah sebaik-baiknya makhluk Allah di seluruh alam semesta. Dan kalau kamu waladatmu fasabbihi Muhammadah, kalau kamu lahirkan anak ini nanti berilah nama Muhammad. Sampai ketika Nabi SAW lahir, ternyata yang dimimpinya betul-betul terjadi. Di mimpinya betul-betul terjadi. Siti Aminah melahirkan anak, tidak ada darahnya, tidak ada air ketubannya, tidak pakai proses mengejar, ayo nggak ada. Siti Aminah waktu itu tiba-tiba keluar cahaya terang. Setelah cahaya itu meredup sedikit, Nabi Muhammad sudah lahir sajidan, syakiran, hamidan, ka'annahul badru bintamane. Nabi Muhammad sudah lahir dalam keadaan sujud, bercahaya seperti bulan purnama, waktu asyura, dalam keadaan tali pusarnya sudah putus, istimewa. Mulai lahirnya sudah istimewa, masa kecilnya istimewa. Nabi Muhammad itu manusia, tapi basyaron lakal Basari. Manusia tidak sama dengan manusia pada umumnya, semuanya tidak sama. Sekarang ini saya ceramah begini keringatan. Saya kalau keringatan kadang-kadang baunya nggak enak.
Sampai juga. Lagi Ada. Nabi Muhammad nih kan dikatakan wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kathirul araq. Nabi Muhammad itu jenis orang yang gampang mudah berkeringat, keringatnya banyak. Akan tetapi Nabi kalau berkeringat, semakin berkeringat semakin genteng. Kalau gula sapian semakin berkeringat semakin tak genteng. Tapi Nabi semakin berkeringat semakin genteng, keringatnya kalulu, keringatnya seperti permata. Wa atyab minal miskil adfar, dan keringatnya Nabi Muhammad lebih wangi, lebih harum daripada minyak misik yang paling mahal. Misik itu harganya mahal. Kalau yang sampai beli di minyak wangi itu, toko minyak wangi tulisannya misik palsu deh. Yang asli jutaan. Misik yang paling larang, saya paling larang itu dengan keringatnya Nabi Muhammad, lebih wangi keringatnya Nabi Muhammad. Neka benih kiasan, ongku neka. Sampai dulu Sayyidah Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha, itu Sayyidah Ummu Sulaim itu kalau Nabi dalam satu waktu Nabi tedung, diambil botol, ditadai keringatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi bangun ditanya, "Nah, hadza ya Ummu Sulaim, apa-apaan ini wahai Ummu Sulaim? Ada apa ini? Untuk apa?" Ummu Sulaim mengatakan, "Ya Rasulullah, naj'alahu fi tibina wa huwa ahsanu tib." Wahai Nabi, kami jadikan keringat ini untuk minyak apa bahasa Maduranya minyak wangi? Minyak roh. Untuk minyak room dipakai minyak room. Ada riwayat hadis yang lain, ada orang mau nikahkan putrinya datang ke Nabi bilang, "Ya Rasulullah, saya mau nikahkan putri saya, uangnya kurang." Maka Nabi mengatakan, "Saya juga kebetulan lagi tidak punya uang, tolong cari botol kosong." Maka kemudian Nabi begini apa namanya? Mengusap tangannya yang banyak keringatnya, dialirkan, diteteskan keringat tadi ke dalam botol, dan Nabi mengatakan, "Murha faltatayyab bih." Perintahkan anak putri kamu nanti kalau mau tidur sama suaminya pengantin baru, pakai ini untuk minyak wangi. Maka ketika dipakai setelah menikah, tidaklah orang lewat depan rumahnya mencium bau wangi yang luar biasa sampai disebut itu rumah Baitul Mutayyibin. Itulah keringatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak ada bigula sampai saja manusia tapi tidak sama. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza marra bi tariqin urifa min tibi annahu qad marra fi, wa idza jalasa fi majlisin baqiya min tibi ayyaman wa in taghayyab wa yujadu minhu sallallahu alaihi wasallam ahsan fi wa in lam yakun qad tatayyab. Bisa sampai makan sambil dengarkan ceramah? Bisa? Bisa. Tak lupa sampai nanti. Kalau saya nggak bisa Pak, makan sama ceramah nggak bisa saya. Lagi-lagi panitia jangan ya. Kalau saya nggak apa-apa, nanti kalau ada acara lagi, kalau ceramah jangan dikasih makan. Kalau sebelum atau sesudah. Mohon maaf, karena ceramah ini bukan karena saya nggak ada artinya saya. Akan tetapi dalam ceramah itu ada ayat Quran, betul? Yang mana ayat Quran itu idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu. Kata Allah, kalau sedang dibacakan Quran, diterangkan isinya Quran, dengarkan, hati-hati, diperhatikan. Dulu para ulama jangankan makan, kalau beliau nyampaikan ilmu, ada orang pegang tasbih saja dimarahin dulu. Guru-guru kita seperti itu, tasbih zikir gak bagus, makanya sampai kalau orang khutbah Jumat sampai pegang tasbih itu hilang pahala Jumatnya, kan itu. Wa man asal haso fala Jum'atalah. Ya nggak apa-apa, udah terlanjur kali ini, nggak nanti kalau acara lain lagi. Ya. Kalau ada kiai lain, kalau pas ceramah jangan mengeluarkan makanan. Minta maaf karena bukan mau menyinggung, karena cinta dulu di Sapian. Nih, lanjut sedikit lagi. Tapi yang salah saya karena ceramahnya terlalu panjang. Nabi Muhammad itu kalau lewat di satu jalan,